Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Adi di channel Ngulik Sejarah. Dan pada video kali ini saya akan kembali lagi membacakan suatu kisah misteri. Kali ini masih tetap berjudul Dendam Arwah Agatha. Kali ini memasuki part yang ke-7 ya teman-teman. Cerita kali ini masih tetap ditulis oleh Mbak Naila Nur Fajriyah. Nantinya kalian juga bisa mengunjungi thread beliau secara langsung. Yuk, daripada kita penasaran bagaimana sih kelanjutan ceritanya, mari kita langsung saja menuju ke kelanjutan ceritanya ya teman-teman. Perhatikan baik-baik karena ceritanya akan segera saya mulai. Dan sosok itu ternyata adalah arwah Agatha yang tengah mendiami boneka milik Zahra. Sebelum Stephen datang, Agatha ini menata rapi ruangan tersebut. Buku yang berserakan diambilnya dan dikembalikan ke tempat semula. Juga debu yang menyelimuti tempat itu seketika menjadi hilang dan bersih tanpa noda. Layaknya manusia pada umumnya, ia bersenandung sambil menata arsip penting yang ada di meja Stephen. Terlihat satu buah fotonya dengan Stephen yang terpajang di meja tersebut. Senyum simpul menghiasi wajahnya. Bibirnya merekah menemukan pemandangan indah itu. Tidak disangka, setelah ia tiada pun Stephen juga masih mencintainya. Agatha berpikir bahwa posisinya itu sudah digantikan oleh Clara. Sejenak Agatha ini menyesal telah membuat keadaan Clara menjadi seperti sekarang. Akibat ambisi dendamnya, Clara harus menanggung semua rasa sakit ini. Namun, hatinya berkata bahwa Clara sebenarnya juga mempunyai perasaan yang sama kepada Stephen. Ia bimbang, apakah harus merelakan kekasih yang dicintainya itu bersama dengan orang lain, sedangkan dirinya sendiri juga tidak mungkin lagi kan bisa bersanding dengan Stephen di pelaminan. Semua harapannya ini telah musnah gara-gara kejadian tragis yang menimpanya. Andai saja waktu itu dirinya tetap menunggu kekasihnya di depan terasnya, mungkin saat ini dirinya itu masih hidup dan melanjutkan kehidupannya bersama orang yang sangat disayanginya itu. Namun jika Stephen memang benar-benar mencintainya, mengapa hingga sekarang ia tidak kunjung mencari di mana keberadaan dirinya kala itu? Kekasihnya itu malah sibuk dengan Clara dan juga pekerjaannya. Apakah tidak terlintas di benaknya sekali saja kerinduan yang mendalam di lubuk hatinya? Tertanam benih kecurigaan kecil di hati Agatha tentang Stephen. Dan sahabatnya Marissa, apakah ia tidak memberitahu Stephen bahwa sebelum kejadian itu ia menyuruh Marissa untuk menghubungi si Andre ini supaya lekas memberitahu sahabatnya itu bahwa dirinya sedang dalam perjalanan ke rumahnya. Semua pertanyaan itu seakan menjadi misteri bagi dirinya. Ataukah kematiannya memang sudah direncanakan? Tapi siapakah dalang dari peristiwa tragis tersebut? Ceklek. Tiba-tiba pintu ruangan itu terbuka. Seseorang masuk ke dalam dan juga mempergokinya sedang membereskan beberapa buku di ruangan itu. Sontak Agatha memanglingkan muka pucatnya di belakang. "Hei, siapa kau? Bukankah tadi pintunya sudah kukunci ya?" Rupanya Stephen ini sendiri yang masuk ke sana. Ia hendak mengambil beberapa arsip, namun anehnya ia melihat seorang perempuan yang berdiri di ruang kerjanya itu. Padahal sebelum pergi ia benar-benar sudah memastikan berulang-ulang kali bahwa pintunya tadi itu dalam keadaan terkunci. Agatha tidak bisa berkutik. Ingin masuk ke dalam boneka itu pun sudah terlambat. Gerakannya kalah cepat dengan suara pintu yang tiba-tiba terbuka. Mungkin waktu itu memang dirinya benar-benar sedang melamun, memikirkan kejadian yang menimpanya. Stephen melangkahkan kakinya perlahan, memastikan siapakah gerangan wanita yang membereskan ruangannya itu. Apakah ia seorang cleaning service rumah sakit? Namun, dari mana dia datang saat ruangan itu dalam keadaan terkunci? Benar-benar aneh, pikirannya menjadi kemana-mana. Ia menepuk pundak wanita itu dan membalikkan badannya agar ia bisa melihat secara keseluruhan siapakah wajah yang membuatnya penasaran itu. Saat wanita itu memanglingkan mukanya ke hadapan Stephen,
Stephen malah terkejut hingga tidak sengaja tubuh kekarnya itu terjatuh ke lantai. Derayan air matanya pun keluar. Ia pun segera bangkit untuk memeluk wanita yang berdiri di hadapannya itu. "Kemana saja kamu selama ini? Tahukah kau betapa aku sangat merindukanmu?" Akhirnya, setelah berbulan-bulan, ia bisa melihat wajah kekasihnya lagi, yang dianggapnya menghilang secara misterius, kini tengah berada tepat di depannya. Stephen masih tidak percaya dengan apa yang dilihat oleh kedua matanya. Kekasih yang selama ini ia cari-cari, sekarang ini sudah kembali dalam dekapannya. Ia tidak menghiraukan walaupun badan Agatha terasa dingin dan wajahnya juga sedikit pucat. Yang penting kekasihnya itu dalam keadaan baik-baik saja. "Jangan pernah tinggalkan aku lagi ya. Aku sangat-sangat merindukanmu," cetusnya. Stephen terus memeluk erat Agatha. Agatha tidak tahu ia harus merasa senang ataukah sedih, sebab pertemuan ini juga sangat dinantikannya selama ini, walaupun tubuhnya itu telah menjadi jasad. Namun di sisi lain, hatinya juga sedih karena Stephen ini masih belum mengetahui yang sebenarnya tentang dirinya saat ini. Dua insan dengan alam berbeda itu kini saling mencurahkan kerinduannya masing-masing. "Aku juga merindukanmu, Steph. Sangat-sangat merindukanmu," ucap Agatha lirih. "Benarkah? Sebesar apa kau merindukanku?" Stephen mengetesnya. "Kau meragukanku?" tanyanya pada kekasihnya itu. "Ya kan, kita sudah lama tidak bertemu." "Aku sempat berpikir, jika kau meninggalkanku dan lebih memilih lelaki lain yang jauh lebih baik dariku," sahutnya. Ia menggandeng tangan Agatha, kemudian duduk di sofa dan memangkunya. Agatha melingkarkan tangan ke lehernya Stephen. Mereka saling bertatapan dengan mesra. Sesekali Stephen ini menyibak helaian rambut Agatha yang menutupi wajah cantiknya. "Oh iya, benarkah itu? Aku atau kau, Steph?" kelitnya. Maksudmu?" balas Stephen. Ia tidak tahu maksud dari ucapan kekasihnya itu. "Iya, siapa wanita yang bersamamu itu?" celetuknya lagi. "Oh, maksudmu Clara?" Agatha menganggukkan kepalanya. "Dia adalah teman masa kecilku. Kenapa? Apakah kau cemburu ya dengannya?" Imbuhnya sambil menowel dagu kekasihnya. "Enggak, cuma memastikan aja. Memangnya salah ya?" kilahnya. "Tidak begitu juga. Aku malah senang jika kau cemburu seperti ini," goda Stephen. "Ih, emang dasarnya kamu tuh ya yang kepedean." Agatha bangkit dari pangkuan Stephen. Ia malah memanglingkan wajahnya ke jendela balkon ruangan itu. Stephen langsung berdiri dan menghampiri Agatha yang sedang merajuk. Ia lalu memeluknya, tubuh kekasihnya itu dari belakang. "Kalau begini, apakah kau masih marah padaku?" rayunya. Agatha tersenyum. Ia sangat menikmati momen indah itu. Karena hanya di waktu tertentu saja, ia bisa menampakkan wujudnya itu ke hadapan Stephen. Dirinya sangat beruntung karena dipertemukan oleh Zahra. Berkatnya, ia dan juga Stephen dapat berjumpa kembali walaupun dengan keadaan dan situasi yang sangat berbeda. Tok tok tok. Seseorang tiba-tiba mengetuk pintu ruangannya. Astaga, siapa lagi ini? Pasti si Andre. Keterlaluan banget memang teman yang satu ini. Kedatangannya selalu saja mengganggu, dumelnya. "Sudah sana, buka pintunya," suruh Agatha padanya. "Ah, tidak, biarkan saja. Aku masih ingin berlama-lama denganmu." Stephen semakin mengeratkan dekapannya pada kekasihnya itu. Tok tok tok. "Steph, apa kau di dalam?" ucap seseorang dari luar. "Tuh kan aku bilang, emang dasar nih anak. Awas kau ya." Ia mulai gregetan dengan muka sebalnya. Ia terpaksa harus membukakan pintu itu untuk temannya. "Ada apa?" ketusnya pada Andre. "Is, kau ini galak sekali," balas Andre dengan mengernyitkan dahi. "Kenapa? Ada perlu apa kau? Cepat katakan," ucapnya dengan nada tinggi. Terlihat Andre ini mulai celingukan memandangi ruangan Stephen yang sedikit terbuka. "Apa sih?
Kepo banget urusan orang. Kalau memang tidak ada keperluan, kau sebaiknya pergi saja. Aku masih ada tugas yang harus kuselesaikan, tukasnya. Ia kemudian melentangkan tangannya di saat Andre tiba-tiba hendak masuk ke dalam. Kau sedang bersama siapa? Siapa wanita di dalam ruangan itu? Andre menaikkan kedua alisnya sambil tersenyum mengejeknya. Tidak sengaja matanya tadi melihat perempuan berambut panjang di ruangan temannya itu. Namun ia tidak bisa melihat wajahnya karena posisi wanita itu membelakanginya. Steph, apa kau selingkuh? Bisiknya lirih di telinga Stephen. Ngawur kamu, sudah sana pergi, cecarnya pada Andre. Stephen kemudian buru-buru menutup pintunya. Namun Andre ini menghalanginya dengan tangannya. Apalagi, kesabarannya mulai habis. Oke, aku kesini untuk mengambil kunci mobilmu. Katanya kau kemarin ingin memperbaiki mobilmu yang rusak. Jadi tidak, cetusnya. Itu kebetulan di bawah ada karyawan dari servis langganan kita yang biasanya. Katanya mau ambil mobilmu hari ini, tambahnya lagi. Oh begitu, tunggu sebentar ya, aku ambilkan. Stephen masuk ke dalam untuk mengambil kuncinya. Nih, nanti biayanya aku ganti ya. Ia menepuk pundak Andre sambil nyengir. Giliran begini saja kau, mulutmu manis sekali, pakik temannya itu sambil melipatkan tangannya di dada. Tapi ngomong-ngomong, siapa simpananmu itu? Ujarnya lagi penasaran. Sudah sana. Stephen mendorong Andre dan segera menutup pintu itu. Sebentar lagi akan memasuki waktu zuhur. Stephen berinisiatif untuk mengajak Agatha sembahyang berjamaah di musola yang disediakan rumah sakit itu. Sama seperti dirinya dulu, yang selalu mengajaknya sholat di saat hatinya sedang risau. Sayup suara kumandang azan terdengar di telinga. Agatha menutupi indera pendengarannya. Tubuhnya seakan menjadi panas dan terbakar. Sudah waktunya ia kembali ke wujudnya yang sebenarnya. Ini adalah waktu yang tepat, karena Stephen masih sibuk menyiapkan beberapa keperluannya untuk sholat. Wajah cantik itu kini berubah menjadi sosok pucat penuh luka tusukan di sekujur tubuhnya. Kemudian sosok itu masuk ke dalam boneka milik Zahra. Saat Stephen membalikkan badannya, ia terkejut karena sudah tidak mendapati Agatha di tempat itu. Loh, di mana Agatha? Hilang lagi kan? Kenapa sih? Dia itu kalau mau pergi nggak pernah pamitan dulu. Padahal, karena aku hanya ingin mengajaknya sholat bersama, celotehnya. Tapi kapan perginya? Cepet banget. Timbalnya lagi. Stephen pun segera menuju tempat beribadah. Siapa tahu saja Agatha sedang menunggunya di sana. Ia beranggapan mungkin saja dirinya dan juga Andre tadi itu kan bercakap terlalu lama, sehingga kekasihnya itu mungkin merasa jenuh dan juga pergi meninggalkan ruangannya. Juga tidak ingin mengganggu obrolan di antara mereka. Di tempat wudhu, tidak sengaja ia bertemu dengan Dimas, salah satu teman seprofesinya. Ya memang hubungan antara dirinya dan Dimas tidak sedekat hubungannya dengan Andre. Karena Dimas ini dikenal dengan kepribadian yang pendiam, tidak suka bergaul dan senang menyendiri. Ia selalu menghabiskan waktunya untuk melayani pasiennya, ketimbang harus nongkrong-nongkrong tidak jelas seperti anak-anak yang lain. Kecuali jika dirinya dan Andre mengajaknya, walaupun hanya sekedar untuk berbincang. Jika tidak, maka dia akan tetap pada kesendiriannya. Hei Dim, sendirian aja lu? Tanya Stephen. Iya nih, sahutnya singkat sambil tersenyum kecil. Kenapa kau gak ngajak Andre? Biasanya kau selalu bersamanya. Tanya Stephen kembali. Di waktu tertentu saja itu, tukasnya sembari menepuk pundak Stephen. Ngomong-ngomong, apakah kau melihat seorang wanita yang menungguku di musola ini? Ia menanyakan soal Agatha kepada Dimas. Wanita ya? Dimas berpikir keras. Di sini kan banyak wanita. Siapa wanita yang kau cari? Dan bagaimana ciri-cirinya? Ibunya lagi. Hehe, enggak jadi kok. Yaudah yuk kita ambil wudhu saja, ajaknya. Stephen pun segera memutar kerannya, sementara Dimas pun masih menggaruk-garuk kepalanya. Selesai wudhu, Stephen pun langsung melangkah menuju musola. Dim, duluan ya. Begitulah pamitnya.
Namun ketika hendak memutar badannya, mata Stephen menangkap benda aneh yang tidak sengaja jatuh dari saku celana Dimas. Sesuatu yang dibalut dengan kain berwarna hitam, dan di ujung benda itu nampak seperti sepucuk darah kering yang masih menempel. Stephen merasa penasaran. Ia pun bersiasat untuk mengambilnya. Namun gerakannya pun jauh kalah cepat dengan Dimas. Dimas segera mengantongi benda miliknya itu kembali. "Apa itu, Dim?" tanya Stephen penasaran. "Oh, terlihat raut muka Dimas yang seperti orang panik. Anu, aku tadi membantu dokter Ira untuk mengoperasi pasiennya." "Iya begitu. Dan alat ini mungkin tidak sengaja terbawa olehku. Jelasnya terbata." "Tapi alat apa itu? Tadi soalnya seperti ada darah yang masih menempel." Stephen masih penasaran dengan benda yang dikantongi oleh Dimas. "Sudahlah, jangan dipikirkan. Ayo kita berjamaah saja. Takutnya nggak keburu nanti waktunya." Dimas pun segera menarik tangan Stephen, seakan menyelimurkan semua pertanyaan yang membelit otaknya. Selesai menunaikan ibadah sholat, Stephen dan juga Dimas pun kembali menyelesaikan tanggung jawabnya kepada para pasiennya masing-masing. Sebelum itu, ia mencari keberadaan kekasihnya yang tiba-tiba saja menghilang secara misterius lagi. Ia tidak mau kehilangan Agatha untuk yang kedua kalinya. Sambil terus melangkah, pikiran masih tertuju pada benda mencurigakan yang dibawa oleh Dimas tadi. Jika memang dia baru selesai menjalankan operasinya, harusnya darah yang menempel pada benda itu kan tidak cepat mengering seperti yang dilihatnya tadi. Darah orang operasi itu masih segar. Namun yang dilihatnya tadi seperti darah yang sudah mengering, seperti darah yang dibiarkan tanpa dibersihkan selama berhari-hari. Apa mungkin temannya itu selalu jorok dan tidak membersihkan alat-alatnya setelah melakukan pembedahan? Batinnya mulai meracau, mencurigai temannya itu tanpa sebab. Ada apa denganku ini? Stephen ini memijat-mijat kepalanya. Baru sholat bukannya semakin tenang, ini malah berpikiran yang tidak-tidak. Ya Allah, ia menghela nafas, membuang jauh-jauh semua pikiran buruk yang berusaha membuat lemah keimanannya. Saat menuju lobi rumah sakit, Stephen ini melihat Dimas dan juga Marissa seperti tengah membicarakan hal yang serius. Ia pun segera bersembunyi untuk mengintip apa yang dilakukan oleh mereka selanjutnya. Kemudian, matanya ini melihat Dimas sedang memberikan sesuatu yang berada di kantongnya itu kepada Marissa. Sesuatu dengan penutup berwarna hitam, sama persis yang dilihatnya di tempat wudhu tadi. Benda apakah itu sebenarnya? Dan mengapa Dimas menyerahkan benda itu kepada Marissa secara diam-diam? Kemana perginya Agatha sudah tidak dihiraukannya lagi. Matanya kini menatap fokus kedua orang yang dikenalnya itu sedang berbicara serius mengenai suatu hal yang ada kaitannya dengan benda aneh di tangan Marissa. Padahal sebelumnya, Dimas telah berkata padanya bahwa di balik kain penutup berwarna hitam itu hanyalah sebuah benda yang baru saja ia gunakan selepas pasca operasi. Entah gunting atau pisau, Stephen tidak memperhatikannya secara detail. Matanya hanya menangkap sepucuk darah yang telah mengering di benda tersebut. "Ya sudah, kau simpan saja dulu, jangan sampai ada yang tahu." Samar telinga Stephen ini mendengar teman seprofesinya itu menyuruh agar Marissa saja yang menyimpan benda yang sebelumnya ada di genggamannya tadi. Apa hubungannya antara Dimas dan Marissa dengan benda mencurigakan itu? Seseorang tiba-tiba menarik tangan Stephen, kemudian menutup matanya menggunakan kain. Ia menggandeng tangan Stephen menuju taman rumah sakit. Dengan hati-hati, orang itu memberikan aba-aba agar langkah Stephen tidak tersandung oleh beberapa anak tangga di halaman tersebut. Saat sudah sampai di depan bangku taman rumah sakit, seseorang itu mendudukkan Stephen perlahan, membuka kain penutup matanya. Stephen ini mengucek-ngucek dan juga mengedipkan matanya berulang-ulang kali. Nampak beberapa lilin putih menghiasi area taman itu, disertai dengan balon merah berbentuk hati yang tertancap di sekeliling pagar. Ada papan tulisan Happy Tremont Anniversary, yang artinya
Selamat hari jadian yang ketiga bulan. Hari ini jatuh tepat di tanggal 14 Februari. Hari kasih sayang sekaligus hari jadi untuk mereka. Semua persiapan itu sudah dilakukan oleh Agatha sebelumnya dengan kekuatan supranaturalnya. Kalian pernah dengar ada hantu seromantis ini? Momen indah itu tidak tercipta begitu saja dengan sempurna. Ada sebuah tragedi menggelitik di balik hiasan indah di taman tersebut. Sesosok hantu iseng telah mengerjai penjual balon dan menukarnya dengan beberapa lembar daun kering. Awalnya, saat mendatangi si penjual itu, seperti biasa ia merubah penampilannya menjadi seorang wanita yang cantik, yang menyamar sebagai pembeli balon, yang kemudian memberikan 4 lembar uang 50 ribuan kepada penjual tersebut. Setelah beberapa menit, uang itu berubah menjadi dedaunan kering. Refleks saja penjual balon itu kaget dan menoleh ke kanan kirinya, mencari seorang wanita yang membeli balonnya itu tadi. Sialnya, Agatha malah terbang melayang dan membawa pergi dagangan penjual itu. Penjual itu kaget setelah mengetahui pembelinya itu bukan manusia, melainkan makhluk dari dimensi gaib. Sontak, ia pun lari terbirit-birit dan meninggalkan sisa dagangannya di tempat itu. Sedangkan lilin itu Agatha mendapat dari sebuah warung atau toko yang berada tidak jauh dari rumah sakit. Dirinya menyamar menjadi karyawan toko tersebut dan segera mengambil 3 pieces lilin, lalu pergi menghilang meninggalkan toko tersebut. Hihihihi. Sesekali ia tertawa mengingat tingkah konyolnya itu. Suaranya membuat Stephen merinding serta bulu kuduknya menjadi meremang. "Hush, ketawamu itu loh kayak Kunti tahu," cetusnya pada Agatha. Ia melirik Stephen, kemudian menutup mulutnya dengan tangannya. "Oh iya, Stephen kan belum tahu kalau aku ini sudah mati." Hihihi. Ungkapnya lirih disertai gelak cekikikan yang khas dari dirinya. Stephen ini kemudian memandang takjub. Tidak disangka-sangka kekasihnya itu telah menyiapkan segala persiapannya dengan indah. Akan tetapi dirinya masih jengkel dengan sikap Agatha yang tiba-tiba pergi secara misterius tanpa berpamitan dulu kepadanya. Padahal siang tadi ia ingin menunaikan ibadah bersama dengan dirinya. "Kau tadi kemana?" "Padahal tadi aku ingin mengajakmu untuk sholat berjamaah di sana," sambil menunjuk ke arah musola. Muka Stephen seketika menjadi masam. Yang tadinya happy dan juga berkeliling memandangi momen indah itu, kini dirinya itu terduduk diam dengan menekukkan wajahnya. Agatha duduk di sampingnya, memegang tangannya dan berusaha untuk mengembalikan semangatnya. "Kau marah padaku?" Ia memanglingkan muka Stephen ke hadapannya. Stephen hanya menggeleng, wajahnya masih ditekuk tanpa senyuman. Agatha mempunyai inisiatif. Ia kemudian berdiri dan memegangi kedua telinganya. Tidak lupa satu kakinya diangkat ke atas, layaknya seorang murid yang sedang dihukum oleh gurunya karena melakukan suatu kesalahan. Belum puas karena tidak kunjung melihat garis senyum di bibir kekasihnya itu, Agatha mencoba jongkok, kemudian berdiri kembali, jongkok dan berdiri kembali. Begitu terus sampai Stephen mau memaafkannya. Stephen ini kemudian bangkit. Melihat Agatha, ia pun menjadi tidak tega. Lelaki berwajah rupawan itu menarik tubuh kekasihnya ke dalam pelukannya, membelai rambut indahnya, sesekali mengecup keningnya. "Jangan pernah mengulangi kesalahan yang sama lagi ya. Aku tidak ingin kehilangan dirimu untuk yang kedua kalinya," tuturnya dengan lembut. Ada perasaan bersalah yang menyelimuti hatinya, bahwasanya dirinya itu telah membohongi kekasihnya atas hal yang sebenarnya terjadi padanya. Semua itu dilakukannya karena ketidakikhlasannya untuk meninggalkan dunia ini, juga kekuatan cintanya yang membuatnya bangkit untuk memberantas semua orang yang telah melecehkannya dan membunuhnya secara berantai. Tengah berkelut dengan emosi dan juga kehangatan dekapan Stephen, dirinya ini mencium bau dupa yang ditebarkan di area tersebut. Baunya sungguh menyengat, menusuk sampai ke hidung. Stephen ini menyudahi pelukannya,
Ia terbatuk-batuk karena tidak sengaja menghirup asap dupa tersebut. Agatha mengira hanya dirinya saja yang mengendus bau khas itu. Tapi ternyata Stephen kekasihnya pun juga sama. Di sebalik pagar taman itu, terlihat seorang ibu dengan perawakan agak gendut, dan di sampingnya berdiri seorang bapak-bapak berpakaian aneh dengan membawa dupa di tangannya. Rambutnya dibiarkan gondrong dan ada ikatan yang membelit kepalanya. Atasan dan juga bawahannya berwarna hitam pekat. Di jarinya tersemat beberapa batu akik yang cukup besar, lengkap dengan 4 buah taring macan yang dijadikannya kalung. Semua ciri pada bapak itu persis dengan seorang dukun atau paranormal yang sering kita jumpai di beberapa daerah. Sedangkan di tangan ibu itu terdapat paku yang sangat besar, dan Agatha pun juga sudah mengetahui apa fungsi dari benda tersebut. Umumnya, paku itu kan biasa digunakan dukun itu untuk memaku kepala kuntilanak, yang kemudian kuntilanak itu bisa dijadikan budaknya. Dan menurut semua yang diperintahkannya, orang mempercayai bahwa siapa saja yang berhasil menancapkan paku tersebut, maka kuntilanak itu bisa menjadi pengikutnya. Banyak yang beranggapan bahwa memelihara kuntilanak akan mendapatkan kekayaan yang begitu melimpah. Hartanya tidak akan habis, walaupun 7 turunan sekaligus. "Steph, kau tahu apa?" Sambil menepuk-nepuk pundak kekasihnya, Stephen mengangguk. Dari mana asap itu berasal? Matanya mencari sekitar sudut-sudut taman. Tapi semua itu dihalangi oleh Agatha. Dirinya tidak ingin Stephen tahu bahwa ada seseorang yang tengah mengincarnya dan memanfaatkannya demi kesenangan semata. Ia juga tidak mau jika kekasihnya itu tahu bahwa dirinya sudah menjadi arwah gentayangan. Biarlah ini semua masih menjadi teka-teki atas kematiannya, sampai semua pembunuhnya benar-benar terungkap dan juga tertangkap. Walau sekeras apapun Agatha berusaha, tetap saja netranya kini berhasil menangkap seorang wanita yang tengah berdiri di luar pagar taman rumah sakit. Seseorang yang begitu dekat dengannya, dekat dengan keluarganya, namun sorotan matanya sangatlah tajam kepada Agatha. "Tante Eva?" Stephen sangatlah terkejut melihat mama dari temannya itu berdiri di luaran pagar dengan seseorang yang berpakaian layaknya paranormal. Dirinya tidak mengerti apa yang tengah dilakukannya di sana, namun matanya itu benar-benar sangat sinis sekali ketika melihat Agatha. "Dok, maaf, ada pasien darurat yang harus ditangani sekarang juga." Kemunculan suster Ingrid itu, yang secara tiba-tiba membuat Dr. Stephen ini kaget. "Baiklah," sahutnya singkat. "Sayang, kamu tunggu di sini sebentar ya. Setelah ini kita rayakan hari jadian kita bersama-sama ya." Stephen mengelus pipi Agatha, kemudian pergi meninggalkannya sendirian di taman itu demi menyelesaikan tugasnya. Sambil berjalan, matanya ini tidak luput dari Tante Eva yang masih memandangi kekasihnya itu di luaran pagar. Apa Tante Eva sedang merencanakan sesuatu? "Tadi Dr. Stephen bicara sama siapa ya?" Ingrid heran melihat Stephen yang tiba-tiba berbicara sendiri. Ya memang, yang bisa melihat Agatha hanyalah orang-orang tertentu saja. Agatha akan menampakkan dirinya kepada orang yang ia kehendaki, entah itu berwujud menyeramkan ataukah bersosok sebagai perempuan cantik. Lelaki berkedok dukun itu, bibirnya mulai komat-kamit, membacakan mantra yang membuat Agatha kembali ke wujud aslinya. Tidak cuma Agatha saja, seluruh roh halus penghuni rumah sakit itu pun turut menampakkan dirinya. Mereka menggeliat kepanasan sesaat dukun itu mulai memainkan sesuatu yang barusan diambil dari saku pakaiannya. Satu paku berkarat berada di tangannya, namun bukan paku besar yang ada di tangan Tante Eva. Paku yang digenggam wanita itu merupakan paku spesial yang hanya dikhususkan untuk memancing Agatha semata. Sedangkan paku yang dibawa si dukun itu adalah sebuah paku biasa saja yang biasa ditemui pada umumnya. Namun paku itu diharuskan yang sudah berkarat supaya metode pemanggilan arwah itu berhasil, dan dukun itu pun bisa secepat mungkin menyingkirkan Agatha dari rumah sakit tersebut. Ia kemudian menggores tangannya menggunakan belati yang sebelumnya terselip di pinggangnya.
Darah segar mengucur deras dari jari telunjuknya. Semua arwah penghuni rumah sakit itu perlahan mulai mendekat dan mengerubungi dukun tersebut. Mereka, yaitu makhluk halus, mulai menjilati darah yang mengucur di area rerumputan. Namun, Agatha masih menahan puncaknya, walau sebenarnya dirinya juga sudah tidak tahan dengan bau darah segar manusia. Tapi dirinya sadar bahwa itu hanyalah jebakan semata. "Ayo Ki, pakai cara lain saja." Tante Eva mulai geram melihat Agatha yang tidak bereaksi apapun setelah melihat darah itu. Ia menyuruh dukun itu untuk mencoba metode lainnya yang jauh lebih manjur, agar secepatnya bisa membawa Agatha pergi dari sana. Dukun itu mulai mengacungkan paku berkarat itu ke atas, kemudian menancapkan paku itu ke jemari tangannya yang baru saja digoresnya. Perih sudah pasti, namun semua rasa sakit itu ditahannya hingga akhirnya Agatha pun menyerah dan duduk terkulai tidak berdaya di atas taburan bunga yang telah dipersiapkan untuk acaranya nanti bersama Stephen. Mulut dukun itu mulai berkomat-kamit kembali. Kali ini ada dua sosok berjubah hitam yang tengah merantai tangan dan kaki Agatha, kemudian membawanya menghilang layaknya hembusan angin yang lewat sepintas. Tante Eva dan juga dukun itu pun juga sudah tidak terlihat lagi di tempat itu. Mereka juga menghilang secara misterius bersamaan dengan sosok berjubah yang membawa tubuh Agatha tadi. Di rumah, perasaan Zahra mulai tidak tenang. Mata batinnya mulai merasakan ada sesuatu yang tidak beres yang menimpa kakak cantiknya itu. Ia bisa merasakannya karena jiwanya sudah terikat oleh salah satu boneka kesayangannya yang saat ini menjadi tempat untuk berdiamnya Agatha. Anak itu mulai melakukan mediasi. Ia lalu membelah raganya menjadi dua. Satu raga aslinya yang saat ini tengah fokus bersila, satunya lagi ruhnya yang akan membawa dirinya pada Agatha. Dan benar saja, sesuatu yang buruk memang sedang berlangsung di depan matanya. Zahra melihat Agatha dibawa ke tempat pemujaan yang di sana banyak sekali beberapa sosok yang memakai pakaian hitam dengan membawa satu tombak di tangan mereka. Agatha merintih kesakitan saat dukun itu telah melalui ritual untuk menjadikannya sebagai budaknya. Zahra tidak bisa melakukan apa-apa. Dirinya hanya bisa menyaksikan sebuah tragedi yang menyakiti diri kakak cantiknya itu. Jikapun ia berusaha untuk menolongnya, maka dukun itu akan mengunci rohnya di tempat itu, dan jiwanya dipastikan tidak akan bisa kembali lagi untuk masuk ke dalam raganya. "Maafkan aku, Kak." Air mata Zahra ini menetes melihat Agatha yang tengah merintih kesakitan di sana. "Kau akan kujadikan manusia kembali, sekaligus menjadi budakku untuk selamanya." Tawanya menggelegar. "Jangan lupa Ki, kunti ini sudah kubeli," ucap Tante Eva. "Aku sudah paham untuk hal itu, tapi sejatinya raganya adalah milikku untuk selamanya. Kau sudah membayar mahal untuknya, namun jika tugasnya telah selesai, maka kembalikan dia secepatnya kepadaku. Kau mengerti?" Sentaknya, dan seketika membuat jantung Tante Eva seperti disambar petir. Tante Eva mengangguk. Ia tidak berani lagi mengucap sepatah kata lagi setelah mendengar apa yang disampaikan dukun itu padanya. "Berikan paku itu." Ia meminta sebuah benda besar yang berada di genggaman Tante Eva. Ya, sebuah paku berukuran besar itu sudah berada di tangan dukun tersebut. Ia menyuruh pengikutnya, yaitu sosok berjubah hitam tadi itu, untuk memegang erat kedua tangan Agatha. Tante Eva pun kemudian mundur karena tugasnya hanya serah terima saja. Dan jelep! "Ah, tidak!" teriakan Zahra disertai tangisan saat kepala Agatha dipukul dengan keras menggunakan palu. Dengan satu pukulan saja, paku itu sudah tertancap di kepala Agatha. Agatha mengerang hebat, matanya melotot, disertai tangisan darah yang keluar dari kedua kelopaknya. Sesaat tubuhnya ini melayang ke udara, kemudian terjatuh di tanah, dari ujung rambut hingga ujung kaki. Perlahan, tubuhnya yang penuh luka tusukan itu menghilang,
Agatha pun berubah menjadi manusia seutuhnya. Pastikan tidak ada seorang pun yang mencabut paku itu, atau nantinya dia akan kembali ke wujud aslinya lagi. Pesan dukun itu kepada Tante Eva. Ia mengeluarkan sesuatu dari dalam tasnya. Sebuah amplop berwarna coklat tebal diserahkannya kepada dukun tersebut. Tante Eva pun membawa Agatha pulang ke rumah dan menyembunyikannya dari siapapun, termasuk anaknya, yaitu Clara. Sungguh disayangkan, Clara tidak tahu jika mamanya itu melakukan praktek pesugihan. Yang ia tahu adalah kekayaan yang didapatkannya seperti uang, rumah, mobil, tanah, dan aset-aset lainnya adalah peninggalan dari almarhum papanya. Namun, ternyata di balik itu semua, ada satu rahasia yang tidak ia ketahui tentang mamanya sendiri. Entah sejak kapan mamanya itu melakukan praktek pesugihan tersebut. Yang terpenting mamanya itu bisa menjamin bahwa kehidupannya dan juga putrinya tidak akan kekurangan ekonomi sedikit pun. Walaupun ia telah berhasil mengubah Agatha menjadi manusia, namun sikap Agatha masih sama seperti kuntilanak pada umumnya. Ia tidak bisa memakan makanan yang dimakan oleh manusia. Dirinya hanya bisa memakan sesajen seperti dupa, bunga, ikan segar, bangkai tikus, bangkai ayam, dan makanan utamanya yang paling penting adalah darah, terutama darah wanita yang sedang hamil dan yang sudah melahirkan. Itu akan membuat energinya semakin kuat. Terlebih lagi jika Tante Eva menyediakannya bersama ari-ari si bayi yang masih utuh. Dirinya juga diberitahu bahwa setiap 3 bulan sekali, ia harus mencari seorang wanita hamil yang nantinya akan ditumbalkannya kepada Agatha. Darah wanita hamil itu akan dihisapnya hingga habis, sampai tubuh wanita itu hanya menyisakan tulang. Sedangkan untuk janin di perutnya akan dilahap habis oleh Agatha. Akibat dari semua itu adalah Agatha tidak akan lagi mengenali seseorang yang sangat dicintainya, entah itu kekasihnya, temannya, ataupun sanak dari keluarganya. Setelah ia mendapatkan tumbal pertama, maka energi positif Agatha akan hilang dan digantikan oleh kekuatan jahat yang merasuk ke jiwanya. Itu dikarenakan dirinya sudah dijadikan sebagai bahan kekayaan oleh mereka yang tidak mampu untuk menempuh cara mencari uang dengan bekerja keras. Mereka hanya ingin instan dan menikmati hasilnya tanpa harus berjerih payah. Namun jika dirinya tidak menyediakan tumbal dalam jangka waktu 3 bulan atau lebih, maka dipastikan Tante Eva harus menerima semua konsekuensinya. Ia harus merelakan dirinya menjadi tumbal Agatha hingga anak keturunannya melanjutkan ritual itu setelah sepeninggalannya. Jiwa Zahra kembali ke dalam raganya setelah bersusah payah membelah dirinya menjadi 2. Bocah perempuan itu kini terisak oleh tangis melihat kakak cantiknya yang tadinya berenergi positif sekarang berbanding terbalik 360 derajat dengan apa yang diharapkan sebelumnya. Dirinya duduk tersudut di pojok ruangan kamar. Matanya seakan sembab oleh genangan peluh yang tidak bisa dibendungnya. Zahra tidak bisa memungkiri atas kelebihan yang ada pada dirinya saat ini. Seharusnya pada usianya ia lebih menghabiskan waktunya untuk sekolah dan bermain, layaknya anak lain pada umumnya. Namun siapa sangka, Allah telah menghendakinya dengan penglihatan lebih, yang sebenarnya dia sendiri juga tidak ingin mengharapkan itu semua. Sejak kali pertama dirinya ini tersesat di kampung itu karena digondol oleh wewe gombel, warga mulai berasumsi bahwa Zahra adalah anak pembawa sial. Mereka takut jika hal serupa terjadi kepada anaknya. Hingga saat ini, tidak ada pihak dari keluarga Zahra yang datang untuk mencari dan juga menjemputnya. Untung saja dirinya bertemu dengan Nek Atun, nenek yang selama ini telah merawatnya. Dan cerita pun akhirnya berlanjut lagi ke part yang selanjutnya ya teman-teman. Nah, jadi semakin penasaran kan tentunya dengan kelanjutan ceritanya yang akan semakin menarik. Dan akan banyak plot twist dan juga beberapa hal yang akan terungkap di part-part yang selanjutnya. Jadi saksikan terus hanya di channel ini.
Jangan lupa like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Dan jangan lupa untuk kalian subscribe untuk kalian yang belum. Nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru selanjutnya dari channel ini. Sekian dan terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila banyak salah kata ataupun narasi saya mungkin kurang jelas dalam membacakan narasi video kali ini ya teman-teman. Sekian, sampai berjumpa di video selanjutnya dan kelanjutan ceritanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.